warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, itulah keseharian santriwan dan santriwatinya di Pondok Nahdlatul Ulum, Pondok Pesantren Asuhan Sohibul Tesis tentang rungkatnya Pak Alwi. Siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini para santriwan santriwati beliau itu lagi hafalan lalaran bait Alfiyah Ibnu Malik. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Seperti itu. Dan ini menjadi pemandangan rutin tiap hari. Nah, dari fakta yang ada, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu betul-betul pengasuh pondok. Maksudnya zahiran wa batinan, mumpuni dalam bidangnya. Bukan seperti mereka yang sok-sokan menjadi pengasuh pondok tapi tidak ada bergening tentang pondok. Nah, ini tentang ilmu alat ini. Ilmu alat untuk mempelajari kitab kuning. Jadi santriwan dan santriwati yang sudah khatam Alfiyah itu insya Allah bisa membaca kitab gundul, kitab kuning yang tidak berharokat, bahkan tidak bertitik itu loh. Itu bisa. Jadi ilmu alat. Nah, mengaji ini. Nah, ini metode ini, cara untuk memahami kata per kata, karena bahasa sastra di dalam Al-Quran itu sangat tinggi, dan Al-Quran sendiri bahasanya itu Arab kan gitu. Ini harus kita pelajari dari ilmu alatnya. Ini luar biasa. Itulah keseharian di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, mengasuh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Santriwan dan santriwati menghafalkan. Kalau di pondok pesantren itu budaya menghafalkan itu masih. Biasanya setoran gitu. Bahkan kalau pondok-pondok besar itu biasanya sebelum masuk ke kelas alfiyah umpamanya, itu aliyah biasanya. Alfiyah itu aliyah. Itu biasanya sebelum masuk ya, sebelum kita belajar ilmu alfiyah itu biasanya setoran bednya itu kan 250 biasanya. Jadi seperempatnya kan 1000 bed. Alfiyah itu kan maknanya 1000. 1002, 1000 bed. Itu ada yang teman-teman santri itu ada yang hafal dari bed pertama sampai 1002 itu, terus dibalik dari 1002 menuju bed pertama. Nah, ini termasuk ini kenapa penting dihafalkan, karena ini teori dan ini sebagai syahid bahasanya. Kalau dikatakan dalil itu menyamai Al-Quran atau hadis, ya boleh dikatakan syahid. Jadi bukti bahwa kaidah nahwu seperti ini begini loh kan gitu. Seumpama berbicara tentang fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu pekerja, maf'ul itu yang dikerjai. Kan gitu. Dan itu berbeda-beda. Kalau fi'il itu ada 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Makanya ada fi'il amar. Lah, bagi yang pernah belajar nahwu, seseorang itu bisa melihat, bisa mendeteksi. Seperti lafadz doroba zaitun ngamron. Ini kan fi'ilnya fi'il madhi. Dan fi'il madhi itu tandanya itu adalah mabni fathah, ba terakhirnya kan gitu. Nggak ada dorobu, nggak ada, atau dorobi nggak ada. Itu pasti zamannya itu madho, sudah terjadi. Jadi kalau muncul doroba zaitun ngamron, Zaid memukul Umar,
pekerjaan mukulnya Zaid kepada Umar itu berarti sudah dikerjakan. Tapi berbeda pada saat fi'ilnya itu mudhari, yadribu. Nah, tandanya itu mabni dhammah, bu. Doroba yadribu. Nah, yadribu Zaidun Amron. Nah, ini zamannya mudhari itu ada dua. Zaman hal dan mustakbal. Zaman seketika dan zaman yang akan datang. Jadi kalau yadribu Zaidun Amron itu maknanya artinya bisa dua. Lagi memukul, jadi Zaid lagi memukul Umar, atau Zaid akan memukul Umar, kan begitu toh. Jadi paham, makanya pentingnya belajar ilmu alat, ilmu nahwu di sini biar kita itu paham, bukan asal jeplak tok, bukan asal dalil tok, harus tahu. Tuh, itulah keseharian santriwan dan santriwati Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Pondok Nahdlatul Ulum. Ini menunjukkan bahwa beliau itu betul-betul dhahiran wa batinan, menguasai bidang ilmu. Dari segi silsilah beliau juga ada silsilah ke Syekh Nawawi Al-Bantani, kan begitu. Wah, luar biasa beliau. Ya, kita doakan mudah-mudahan perjuangan dari Kiai Haji Imaduddin diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dhahiran wa batinan. Terus santriwan dan santriwatinya itu menjadi santriwan dan santriwati yang mengamalkan ilmunya, yang betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa menyelamatkan, bisa membimbing fid-dini wad dunya hatal akhirah. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.